Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa ujian ini selalu datang ke saya? Apa karena dosa-dosa saya? Apakah Engkau sudah tidak sayang lagi? Kenapa ujian selalu datang?" Sahabatku yang dirahmati Allah, perasaan itu sangat manusiawi. Setiap dari kita pasti pernah merasakannya. Tapi apa benar ujian dan kesulitan itu adalah tanda murka Allah? Atau justru sebaliknya? Di video yang insya Allah akan mengubah cara pandang kita ini, kita akan menggali jawabannya langsung dari sumber yang paling terang, Al-Quran dan Sunnah. Kita akan bahas bersama mengapa kita diuji dengan kesulitan, dan yang paling penting, bagaimana cara menyikapinya agar hidup kita menjadi lebih tenang dan bermakna. Mari kita mulai. Alasan utama ujian. Pertama-tama, kita perlu tanamkan dalam-dalam di hati kita bahwa konsep ujian ini adalah kepastian. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna, wahum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Lihat sahabat, ayat ini bahkan dimulai dengan pertanyaan yang retoris. Artinya, mustahil. Mustahil seseorang mengaku beriman, lalu hidupnya lancar-lancar saja tanpa ada cobaan. Iman itu bukan sekadar pengakuan di mulut, tapi harus dibuktikan dan ditempa. Nah, setidaknya ada beberapa alasan besar di balik ujian ini. Alasan pertama, ujian berfungsi sebagai pemilah atau filter. Siapa yang jujur imannya dan siapa yang munafik. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 166, "Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqqal kafirin." Dan agar Allah menyucikan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 141. Ujian itu seperti panasnya api yang memisahkan emas murni dari logam biasa. Ia akan menguatkan hati orang beriman, sekaligus memperlihatkan kelemahan orang yang hatinya berpenyakit. Alasan kedua, yang ini sering kita lupa. Ujian adalah pembersih dosa dan tangga menuju derajat yang lebih tinggi. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah, baik berupa duri atau yang lebih berat darinya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, setiap kesulitan, setiap kegelisahan, bahkan tertusuk duri sekalipun, bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Bukan hanya menghapus dosa, ujian yang kita hadapi dengan sabar akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ibarat siswa yang naik kelas setelah melalui ujian yang sulit. Alasan ketiga, ujian adalah pengingat yang paling efektif. Dunia ini bukan surga. Tujuannya bukan untuk bersenang-senang selamanya. Allah mengingatkan, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Al-Anbiya ayat 35. Ujian itu bisa berupa sesuatu yang tidak kita sukai, keburukan, tapi bisa juga berupa kenikmatan, kebaikan, yang justru membuat kita lupa. Keduanya adalah ujian. Alasan keempat, yang paling personal, ujian melatih kita untuk menjadi hamba yang sabar dan hanya bergantung kepadanya. Ketika kita sudah kehabisan akal, ketika tidak ada lagi yang bisa menolong, saat itulah kita menyadari betapa lemahnya kita dan betapa maha kuasanya Allah. Itulah momen ketika kita benar-benar berdoa dengan khusyuk. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Bagaimana menyikapi ujian? Nah, setelah kita tahu mengapa, sekarang yang paling penting, bagaimana? Apa langkah konkret yang diajarkan Islam ketika musibah datang? Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja. Langkah pertama adalah mengembalikan segalanya kepada Allah. Ini adalah bentuk penerimaan tertinggi. 2. Bersabar dan hindari mengeluh yang berlebihan. Sabar bukan berarti pasif,
Sabar adalah kekuatan aktif untuk menahan diri dari keluh kesah yang tidak berguna dan berusaha mencari solusi. T. Introspeksi diri, muhasabah. Bisa jadi kesulitan ini adalah peringatan agar kita kembali. Mungkin ada dosa yang kita lalaikan. Yang keempat, bersyukur. Bersyukur dalam kesulitan? Iya, bersyukur karena ujiannya tidak lebih berat, karena kita masih diberi kesehatan untuk menghadapinya, dan karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertaubat. Yang kelima, berdoa dan berusaha. Serahkan semuanya kepada Allah, tapi jangan lupa ikhtiar. Cari jalan keluar, konsultasi, dan bertindaklah. Sahabatku, akhirnya kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada kesulitan yang datang tanpa ada jalan keluar. Allah berfirman, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Alam Nashrah 5-6. Perhatikan, Allah mengulanginya 2 kali sebagai penegasan. Jadi jika saat ini kamu sedang berat menjalani ujian, percayalah, ini adalah proses penyucian jiwa dan pengangkatan derajatmu di sisinya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, karena Allah tidak akan pernah memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Bersabarlah, karena di balik kesulitanmu ada cinta dan hikmah Allah yang maha indah. Semoga renungan singkat ini bisa menenangkan hati kita semua. Jangan lupa untuk share kebaikan ini kepada orang-orang terdekat yang mungkin sedang membutuhkan. Sampaikan di kolom komentar, kira-kira tema apa lagi yang ingin kita bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.